Terminal Giwanga di jam 7, setengah 8. Starting line up ya udah Sugeng. Sugeng tuh banyak banget coy kalau malam. Pokoknya Sugeng tuh makin malam makin ramai. Sekarang jam 19.08. Budiman terakhir. Tapi kalau naik Budiman jam segini, nyampe Tasik tuh baru jam 12. Nyampe Tasik jam 12, nyampe Bandung paling jam 2. Kalau gue naik Sugeng Rahayu aja berangkat dari sini jam 10 malam, nyampe Tasik itu masih jam 4 pagi coy, baru subuh. Kayak gitu. Makanya naik Budiman terlalu cepet. Kalau mau mending naik Sugeng. Kalau ke Tasik ya, kalau mau rada siang nyampenya itu mending naik Sugeng Rahayu. Karena nyampenya itu kemungkinan subuh. Bisa jam 5 kalau berangkat jam 9 gitu. Karena kan jalannya sepi ya. Kayak gitu loh. Gue Tasik kalau naik itu nyampe kepagian mulu, makanya jarang naik Budiman terlalu pagi. Begitu tiketnya lebih mahal. Karena dia dapat makan. Sugeng Rahayu juga sebenarnya tiketnya nggak jauh beda. Cuman kalau lu nggak pakai makan bisa jadi lebih murah banget kayak gitu loh. Karena dia kan bisa pilihan. Terus kalau dia kan nggak pakai leg race. Kalau si Budiman kan pakai leg race kayak gitu coy. Dia bisa gua naikin dulu non ekonomi Jet Plus 2. Ini kalau misal dia nggak pakai topi-topian sebenarnya lebih keren sih. Pakai topi-topi segala sih jadi aneh. Kayak gitu coy. Wah ini musuh lah. Ini ada W7120 LP UP ini lagi. Gue info ini ya. Lu naik Sugeng Rahayu, lu mau yang mana aja semua ini? Yang ini nih, yang ATB. Lu mau naik yang mana aja? Yang ada namanya kek, yang kacanya bersih kayak gini kek, yang ada julukannya kek, yang supirnya terkenal kek, yang supirnya nggak terkenal kek. Gue antar coy, asli. Kagak nipu ini udah jam segini ini mah. Lu kalau ke Surabaya jam segini, Solo dari Jogja ke Surabaya jam segini, paling nyampe Surabaya itu bisa tengah malam lu. Kalau lu berangkatnya tengah malam, nyampe sana subuh. Makanya mendingan berangkatnya jam 11, jam 12, setengah 12 dari sini. Nanti nyampe Surabaya tuh jam 5. 5 jam doang coy. Kalau siang 10 jam, kalau malam 5 jam. Gila, edan. Ini gue Usneo. Gue pertama kali nge-trip sini itu sekitar 2 tahun setengah yang lalu ya. Jadi kayak gue inget-inget 2 tahun setengah yang lalu tuh gue nyampe sini culun banget coy. Waktu pertama kali gue nge-trip gue naik Burnijaya, terus tujuannya itu Jakarta Jogja pagi. Target gue nyampe sini tuh sore ceritanya, nyampe sore, terus gue naik Budiman balik ke Jakarta kayak gitu. Nah ke Tasik. Itu gue masih culun banget, belum tahu. Bahkan gue juga dikasih tahu di sini bahwa Sugeng Rahayu itu nyampe Bandung. Gue lupa waktu itu karena masih culun. Nah terus pas kesinian gue tuh culun banget dulu pertama-tama kan, gue nggak tahu terminal di sini, gue aku banget, gue nggak mau nanya orang, gue takut kena tipu waktu awal-awal gue ngetrip tuh. Wah kata gue waktu awal gue ngetrip culun banget. Setelah 2 tahun setengah ngetrip kemana-mana keliling Jawa tuh akhirnya ilmu numbuh. Biarpun gue Betawi, logat gue ngomongnya Betawi kayak Batak ya kan, tapi ya namanya kita udah biasa, akhirnya kita kebiasaan main keliling-keliling, akhirnya kita biasa sama yang namanya terminal. Malah kalau menurut gua itu tengah malam lebih aman di sini daripada di luar terminal atau di pinggir jalan. Aman banget kalau menurut gua. Kadang juga gua suka tidur di sini. Ya kayak gitu. Ya suka dukanya nggak ada. Suka aja pokoknya. Seru pokoknya kalau hobi ngetrip. Nah, ya, kayak gitu guys. Dan ini gua kebetulan belum kebagian air, jadi gua belum mandi. Nggak kebagian gua mandi aja. Paling mandinya besok di Malang sih. Enak mandi di Malang, airnya dingin pasti. Dan ini gue masih nungguin bisa jalan. Gila sih, dulu gue culun banget anjir ke trip. Sekarang buset, ya tapi belum sejago bro. Tapi kalau untuk di Jawa sih gue menurut gue level gue sama mereka-mereka yang akunnya udah gede lah ya. Ya kan belajar ginian gak terlalu lama. Paling tinggal skill edit doang kayak gitu. Ini gue belajar kayak gini gak terlalu lama. Dan ya sekarang gue udah, dulunya gue nyampe Jogja itu untuk pulang ke Jakarta, tapi sekarang gue nyampe Jogja untuk berangkat kembali ke Malang. Anjay, keren kan? Bahkan tadi gue nyampe Purwokerto hampir balik ke Jakarta, tapi akhirnya gue malah ke Malang naik Handoyo. Gila sih, perputaran trip report edan. Oke, lanjut.
Arjosari ya. Kasih mawar. Oke. Masih? Bertiga. Oh, bertujuh. Untuk jalan ring road Jogja Solo ini memang ada beberapa bagian yang terang banget dan ada beberapa bagian yang gelap banget. Contoh yang gelap itu dari Terminal Giwangan sampai flyover tuh. Itu biasanya gelap banget tuh karena memang kayaknya nggak ada apa-apa di situ ya. Tapi kalau dari itu nanti ada lagi yang rame, apalagi dekat-dekat Prambanan. Jadi untuk jalan ring road ini nggak semuanya bagiannya gelap guys, kayak gitu. Thank you. Untuk bisnya sendiri ini jadi dari Jogja terus nanti dia ke Terminal Solo. Jadi Jogja, Klaten, Solo, dan habis itu bisnya udah nggak nyeser lagi. Jadi bisnya langsung lewat tol jos ke Malang. Jadi kemarin di part pertama ada yang nanya ini bisa lewat Mojokerto atau enggak. Jadi bisnya itu nggak keluar Mojokerto ya guys. Kalau nggak salah kemarin dia langsung tol doang sampai Malang. Kalau kalian mau turun di Mojokerto mungkin bisa nanti kalian diturunin di pintu tol kayak gitu guys. Thank you. Gua ngejelasin gak pakai teks dulu. Sekarang kita udah ada di jalur lingkar Klaten. Jadi kalau Klaten itu kita nggak lurus lewat kotanya, jadi kita melingkar lewat luar. Jadi terminalnya itu ada di lingkar Klaten, Terminal Insinyur Soekarno, dan beberapa pool dan agen bis yang ada di sekitar pinggir jalan itu. Jadi bis untuk dan truk itu lewat jalur lingkar yang kayak gue ini. Sebelahnya itu ada stasiun dan jalan kereta api dan stasiun Klaten kayak gitu guys. Thank you. Menurut informasi yang beredar, ini bakal ada jalan tol di deket jalur ring road ini. Jadi Solo, Jogja, Jogja Solo itu nanti ada jalan tol yang pastinya bakal memakan waktu, mangkas waktunya tuh banyak banget ya. Yang aturan mungkin 2 jam, bisa sampai 1 jam doang, mungkin 45 menit bahkan di bawah 45 menit. Karena Jogja Solo itu kalau nggak salah kilometernya cuma 40, 45 kilo, 50 kilo gitu. Kalau nggak salah ya, gue nggak ngeliat maps ini waktu gue bikin voice ini. Jadi mungkin nanti adanya tol bakal mempercepat perjalanan. Tapi dengan adanya tol mungkin kita bisa ngeliat nih seberapa perbedaan jalur ring road yang sekarang ya guys. Karena kalau ada jalan tol orang-orang nggak bakal lagi lewat ring road. Jadi langsung Solo, Jogja kayak gitu. Yang pariwisata juga sama. Jadi mungkin semoga tragedinya nggak jadi tragedi jalur Pantura ya, yang ada tol Cipali. Pas ada tol Cipali, UMKM yang ada sepanjang jalan Pantura itu semuanya mati guys. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lewat jalur Pantura, kalian cobain aja dan kalian bedain yang zaman dulu sama zaman sekarang itu. Kalau yang sekarang itu Pantura ya bener-bener ya udah sepi aja, siang juga sepi banget kayak gitu. Paling hanya truk yang lewat, dan semoga ring road nggak kayak gitu ya. Thank you. Tol Guru Ngawi lagi di renovasi ini lah juga. Jalur lingkar Ngawi. Jadi ini udah deket rumah makan. Rumah makan itu di sekitar antara Ngawi dan Mospati, dan di antara Ngawi sama Madiun ya. Jadi
bis ini tuh tadi masuk terminal Kertonegoro. Jadi kalau bis itu wajib masuk terminal, makanya dia masuk terminal Kertonegoro cuma untuk muter dan keluar lagi, dan nggak naikin penumpang juga di situ. Ini kita menuju rumah makan dan nanti bisa lihat aja makannya kayak gimana. Dan ya untuk perjalanan so-so lah ya. Tadi gue tidur dari Ring Road sampai bangun-bangun Ngawi, itu kan lumayan lama. Thank you. Ya waktu istirahat 30 menit. Atasin mas. Saatnya kita makan tengah malam, anjir. Gila, besok makan tengah malam juga ini. Enak. Oh ya, tuh. Bukan batas ini. Saatnya kita makan tengah malam. Ya. Nah ini malam makan muatannya enteng banget, kuat, bukan lo berat coy. Enak. Ini menu lauknya sama kayak Rosalia Indah makannya. Sekarang gue udah di Ngawi. Ini rumah makan apa tadi lupa gue. Ini nyampe sini tadi jam 12 malam coy. Terus banget. Sampai sih tadi jam 12.00 malam. Terus bisa kita naikin dulu. Ngawi. Ini kayak karena pintunya kok tutup dari luar, jadi tuh susah. Gitu penjetannya blow on. Ini di posisi itu dulu di sana. Tuh. Oh, rumah makan Kris Indah. Kira tadi makan di Duta. Dulu ya, rumah makan Kris Indah Resto. Kira tadi makannya di Duta, nggak jauh dari Duta sih, maju dikit dari pintu tol. Tapi tetap harus ke Kertonegoro ya, ke terminal. Ke terminal aja. Di belakang. Yang kosong di belakang. Tidur.
Berlebihan jangan berlebihan. Potong-potong. Jadi abis ini rumah makan, bis ini langsung melanjutkan perjalanan tanpa nyeser, langsung masuk tol dari ini perbatasan Ngawi Madiun ya. Berarti masuk tolnya di dekat Ngawi, langsung masuk tol sampai Malang, langsung keluar nanti di Lawang kalau nggak salah kemarin. Jadi benar-benar servisnya luar biasa ya, langsung masuk tol Trans Jawa dan Ayo corrono dah. Oke, bisnya bakal masuk tol Trans Jawa. Bis ini akan full tol jos langsung sampai Malang tanpa keluar tol lagi. Jadi untuk mengisi kebosanan ini nanti di jalan tol, gue bakal bercerita sedikit sih. Nah, ya kan? Nah ini maksud gue, bisnya itu bener-bener full tol lewat pinggir. Jadi sepanjang perjalanan ini, tadi pas dari jam 12 malam itu bisnya bener-bener nyeser tol, masuk tol, cuman jalannya ya udah nih di pinggir aja, di pinggir, bahkan di antara jalur cepat jalur darurat dan jalur lambat yang nomor paling kiri ya. Udah lihat pelan dengan jalan yang ngikutin jalan. Makanya sebelum penonton gue bosan, jadi gue mau cerita aja tentang sedikit nih. Mungkin kalian pernah nggak sih ngelihat kecelakaan bis, kecelakaan mobil kecil. Nah, kalau gue mau berpendapat sedikit ya, menurut gue kalau bis kecelakaan itu benar-benar insiden besar. Biasanya kalau bis kecelakaan itu ada suatu ganjalan di depannya, bukan yang tiba-tiba bisnya kepleset dan terbalik. Biasanya tuh kayak gitu, ada orang nyebrang, ada mobil kecil salah ngambil. Gua nggak nyalahin mobil kecil, tapi biasanya kan kalau bis ini, supir bis itu adalah supir dengan skill di atas rata-rata. Kenapa gue bisa bilang di atas rata-rata? Kalau lo mau bandingin dari SIM A ke SIM B1 umum, itu kalian butuh beberapa kali naik level. Pertama kalian dari A polos, kemudian ke B polos, terus B1 polos. Itu kalau polos. Nah, ini udah B1 umum, berarti kalian itu tesnya dari A polos terus naik ke B1 B umum, terus kemudian tes lagi ke B1 umum. Apalagi kalau bisnya supirnya ini udah masuk ke B2 tronton umum, itu berarti skillnya di atas rata-rata. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kalau kalian tes di kantor polisi, itu untuk supir bis itu ada tesnya tersendiri. Makanya kalau kalian bilang supir bis ugal-ugalan, bukan ugal-ugalan, memang skill mereka di atas rata-rata, konsentrasi mereka di atas rata-rata. Makanya mereka meminimalisir sekecil mungkin terjadinya kecelakaan. Kalau kalian ngelihat dia ugal-ugalan, ya kalian lihat aja bis gede belok sedikit, ya pasti kelihatannya ugal-ugalan. Padahal mah kalau kalian naik di dalam bisnya yang nggak ada rasa apa-apa. Cuman kalau kalian ngelihat dari luar, ya memang ada rasa takut karena dia gede, terus kemudian dia
kayak ngambil belok sedikit gitu kan, kalian kayak ada rasa, waduh ini nanti jangan-jangan kena ke gua, karena dia besar, makanya terlihat seperti menyeramkan. Padahal kalau kalian naik di dalamnya itu aman-aman aja, dan supirnya itu sudah memperhitungkan seberapa jarak di kanan, kiri, motor, depan, dan belakang. Mereka itu udah pro banget coy. Ini adalah level tertinggi mengemudi. Kalian bawa bis besar dengan membawa nyawa, dan kalian juga membawa bis PO, bukan milik kalian sendiri. Makanya kalau supir bis akap ini bener-bener profesional banget, profesional, kuat. Terus mereka ini udah biasa sama hal-hal yang ada di jalan raya. Perhitungannya udah matang, skillnya udah matang. Bahkan dia tahu bisnya itu keadaannya baik atau enggak. Dan bahkan mereka bisa membenarkan bisnya sendiri ketika terjadi insiden kecil di jalan. Kayak gitu guys. Makanya jangan suka menjudge bis-bis gede, karena supir-supirnya ini mereka semua sudah sangat profesional. Kalau kalian ngelihat hanya look di jalannya memang kayak mengerikan, tapi sebenarnya di dalamnya itu sangat safety. Kalian bisa ngobrol sama supir-supirnya, mereka itu udah berpengalaman puluhan tahun, bukan pengalaman yang cuma 1-2 tahun. Mereka ini pengalamannya kalau gue yang ketemu ya, itu udah 10 tahun, 15 tahun. Itu kalau dibandingin sama skill nyupir mobil-mobil yang baru bisa kemarin sore bawa Matic, itu yang baru 2 bulan, 3 bulan, yang keserempet sana, keserempet sini, itu tuh gak ada apa-apanya untuk supir bis yang skillnya udah 15 tahun. Asam garam jalan raya mereka udah apal banget coy. Kayak gitu. Thank you. Panjangan mas. Apa tanah kiri nih? Pol Wesi. Teko Wanggas. Padak nyamplo. Kan sing Jos. Ini nyambung itu enggak. Jadi wis gurih nyambung. Panjangan itu pak yang tadi. Ya di jalan ikut berhenti kan? Oh ya tahu ya. Tadi bentuknya udah ngalamin parkiran, jalanan. Oh dari Batu Muda. Panjangan mobilnya pak. Nutupin jalanan. Yang paling luar ya namanya. Jakarta lagi. Bisa jadi. Gua ya. Ya bareng dengan apa? Oh kenapa boleh kita nyari? Mobil satunya ya? Oh iya, ini ada tengahnya, ada roomnya. Cici numpang. Ayo Pak De, minggir Pak De.
Monggo yang terminal. Aman bukan laundry ya? Pak, makasih ya. Ya. Aduh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe video gue. Sekarang gue udah ada di Malang dan di sini dingin coy. Adem. Ini yang gue cari-cari dari kemarin. Tempat yang dingin dan adem. Anjay, bisa keren. Thank you. Bisa kencang kalau di jalan biasa, tapi kalau di jalan tol kayak keong jalannya. Mau banget. Ini udah di Malang. Sekarang kita saatnya belok masuk ke terminal. Gue mau mandi. Gue udah 2 hari belum mandi coy. Kayak gitu. Aduh, pegel banget. Parah, lagi pilek. Josari, thank you, bis, keren. See you next trip kawan-kawan. Nanti kita ke trip lagi. Ini di Malang jam 3 pagi, aman. Woi, kita masuk terminal dulu. Cus, see you, dadah.